Sekarang kita masuk ke baris ke-6 yang tulisannya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi penulis buku ini al-muallif mengawalinya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dan tadi saya sudah lihat ini ada penjelasan tentang kata-kata yang ada di dalam kalimat ini. Bismillahirrahmanirrahim ay u'allifu. Maksudnya adalah aku mengarang kitab ini. Ay u'allifu. Wal ismu mustaqun minas sumuwi wa huwa al-ulu. Ismi gitu ya. Ism kan bismi itu dari kata bi sama ismi. Nah, ismun itu mustaqun minas sumuwi, terbentuk dari kata sumuwun. Nah, sumuwun itu sigot isim masdar dari kata sama yasmu. Sama yasmu isim masdarnya, sigot masdarnya adalah sumuwun. Artinya adalah al-ulu, tinggi, ketinggian. Bukan ketinggian terlalu tinggi, maksudnya kayak besar kebesaran, satu kesatuan, tinggi ketinggian. Nah, al-ismu kita terjemahkan sebagai nama, tapi dari segi kebahasaan kata ismun itu berasal dari kata sama yasmu yang artinya adalah tinggi atau luhur. Sumuwun. Ismun dari kata sumuwun artinya adalah ketinggian. Dan kata sumuwun punya sinonim, yakni dari kata uluwun. Wawunya bertasdid. Sumuwun uluwun. Karena sama itu sin mim alif dan alifnya berasal dari waw. Maka ketika masdar jadi sumuwun ala uluwun. La minal wasmi. Nah, sehingga kata kitab ini ismun bukan dari kata wasmun, bukan dari kata wasama yasimu yang artinya adalah alamat, tapi kata ismun berasal dari kata sama yasmu yang artinya adalah tinggi, luhur. Ketika orang diberi nama Muhammad, Ali, Usman, Umar, Tolha atau nama-nama kita yang ada di Indonesia, maka nama itu adalah sesuatu yang tinggi. Dan karenanya kalau orang tidak punya nama, berarti dia belum mendapatkan keluhuran, belum mendapatkan kehormatan kan dari orang tuanya. Dan di antara hak seorang anak dari orang tuanya adalah diberi nama. Dan itu kewajiban orang tua memberikan nama. Kenapa? Karena orang atau bayi ketika belum diberi nama oleh orang tuanya, maka orang susah untuk memanggilnya, sehingga ia belum mendapatkan kehormatan. Nah, agar mendapatkan kehormatan maka harus diberi nama, sehingga nama itu adalah dari segi bahasa Arab adalah sesuatu yang luhur, sumuwun. Nah, tapi al-ismu itu bukan dari kata wasama yasimu yang artinya adalah tanda. Meskipun kalau dari segi sosiologis yang namanya nama itu tanda. Ketika orang sudah dikasih nama, berarti dirinya sudah diberi tanda dengan nama itu. Ketika belum ada nama, maka orang belum bisa ditandai. Semuanya sepertinya sama. Kita menyebut si A, si B, kalau belum ada namanya, kita bingung. Dan begitu sudah ada namanya, berarti orang itu sudah diberi tanda. Maka meskipun menurut kitab ini ismun la minal wasmi, bukan dari kata wasama yasimu yang artinya adalah tanda, tapi dari segi makna ya namanya nama, yaitu juga tanda. Cuman ini kitab ini menyebutkan bahwa ismun dari segi bahasa bukan diambil dari kata wasama yasimu, tapi diambil dari kata sama yasmu sumuwun. Itulah sebabnya alif dalam kata ismun itu bukan asli. Kan nama bahasa Arabnya kan ismun, ada alifnya kan? Ismun. Nah, kata ismun huruf alifnya seringkali dibuang. Sebagaimana ibnun. Ibnun itu kan artinya anak laki-laki. Itu alif dalam kata ibnun itu bukan asli tapi tambahan. Sebagaimana juga ismun, alifnya bukan asli. Maka kalau disebutkan bahwa asal kata ismun adalah sama,
yang artinya tinggi, bukan wasama yang artinya tanda, logis karena ismun alifnya bukan asli. Maka dalam ucapan bismillah itu alifnya enggak dimunculkan. Ba sin langsung mim, enggak ada alifnya. Karena alifnya bukan asli dari kata ismun. Alif itu adalah hanya tambahan dari kata sama yasmu sumuun. Namun kalau kita lihat di surat yang lain Al-Alaq, ismun itu alifnya muncul ya Pak ya. Coba aja kita perhatiin. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kebayang enggak? Di situ alifnya muncul. Iqra bi ismi, ada alifnya ya? Ya ada alifnya itu. Nah, jadi kalau di basmalah alifnya ditiadakan, tapi kalau di surat Al-Alaq bismi itu alifnya muncul.